Baik, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yunus Dimas Pratama dengan NIM A11 2021 13254. Pada mata kuliah pemrograman sisi klien ini, saya berkesempatan untuk mendemonstrasikan program aplikasi yang telah saya bangun menggunakan React.js. Di sini saya membuat sebuah aplikasi berbasis web yang saya beri nama Siben. Siben ini sudah sesuai dengan judul yang telah saya ajukan sebelumnya, yaitu website siaga bencana. Untuk website ini sendiri saya deploy menggunakan Vercel ya teman-teman. Langsung saja kita ke halaman berandanya. Nah, untuk beranda website Siben ini, di sini kita ditampilkan ya card untuk mengakses menu-menu utama atau halaman-halaman utama yang kita sediakan dalam website ini. Di sini ada list-listnya ya. Jika kita hover pada salah satu card ini, dia akan menampilkan animasi ya, seperti itu. Animasinya ini akan terus berulang-ulang jika kita hover terus ya. Jika kita lepaskan maka animasinya akan berhenti seperti itu. Nah, sebelumnya mohon maaf jika kalian adalah pengguna yang awam atau tidak mengerti website ini sama sekali. Kalian bisa mendapatkan informasi ya dengan cara untuk menekan tombol ini. Nah, jika kalian tekan tombol klik untuk informasi ini, dia akan menampilkan modal dengan informasi penjelasan mengenai apa sih website ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada 4 menu utama dalam website ini. Yang pertama ada menu penanganan bencana, yang kedua untuk data bencana, yang ketiga berita bencana, yang keempat adalah ramalan cuaca. Jika kalian belum mengerti ya tentang detail dari salah satu halaman yang akan ditampilkan pada menu kartu sini, kalian dapat menekan detail. Nah, detail ini jika diklik kalian akan diberikan penjelasan ya. Contohnya di sini informasi berita bencana ya. Jadi halaman ini menyampaikan berita terbaru seputar bencana alam yang terjadi di dalam negeri seperti itu. Kita tutup saja. Oke, kita klik ya. Salah satu dari menu ini ya. Pertama adalah penanganan bencana. Nah, jika kita klik, kita akan langsung diarahkan ke halaman penanganan bencana. Tetapi ya, untuk pengakses salah satu halaman dari 4 menu utama ini sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara alternatif. Tidak harus langsung dari menekan kartis ini ya. Cara alternatif lainnya yang pertama yaitu tadi, misalnya jika kita menekan tombol detail, di sini ada tombol lihat selengkapnya. Jika kita klik, kita akan diarahkan langsung ke halamannya. Lalu untuk cara alternatif selanjutnya adalah melalui navigation bar ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita dapat berpindah kemana saja menggunakan navigation bar. Selanjutnya juga ada di footer ya, seperti itu. Di footer nih kita klik di sini ya. Jadi intinya ada berbagai alternatif lah untuk menjangkau halaman-halaman tersebut. Oke, selanjutnya adalah di sini saya menambahkan komponen bootstrap yaitu akordeon yang berisi mengenai ilustrasi tahapan-tahapan utama kita dalam memberikan panduan penanganan bencana. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama ada mitigasi bencana, penjelasannya ada di sini. Lalu selanjutnya ada tanggap darurat bencana. Lalu ada pemulihan bencana seperti itu dengan penjelasan singkatnya. Nah, selanjutnya di sini saya integrasikan ya dengan Google Map. Jadi website Siben ini kami bekerja sama dengan kantor BNPB Pusat. Ya, jika misalnya para pengguna memerlukan sesuatu atau harus ke kantor BNPB ya, di sini kita integrasikan Google Map-nya ya. Jadi misalnya jika kita butuh lokasinya, kita tidak perlu repot-repot mencari lagi ya, kita tinggal klik di sini, lalu kita klik view larger map. Nah, kita buka di sini ya, dia otomatis akan menampilkan arahnya seperti itu. Jadi integrasi Google Map ini kadang sangat-sangat berguna. Selanjutnya kita akan masuk ke menu dari penanganan bencana.
Jadi di penanganan bencana ini ya kita menyediakan strategi dan tindakan penanganan terhadap bencana-bencana alam. Pada halaman ini kami menyediakan list-list tentang bencana apa saja yang ada pada panduan kami. Di sini bisa kita lihat ya ada banyak di sini mulai dari gempa bumi sampai ke badai petir. Di sini kita pilih salah satu aja ya. Pertama kita pilih aja misalnya badai petir. Kita langsung saja ke sini, kita klik. Nah, pada detail dari bencana badai petir ini ya kita sediakan beberapa subkonten. Yang pertama kita beri penjelasan. Lalu yang kedua adalah subkategori dari penjelasan. Jadi maksud saya adalah di sini kan kita dikasih tahu nih penjelasan dari badai petir. Badai petir adalah fenomena cuaca yang ditandai oleh kehadiran kilat dan guntur. Kita juga bisa tahu teori-teori lainnya, misalnya penyebabnya dari badai petir ya kita tinggal klik saja di sini. Nah, jika kita klik salah satu dari sini, dari tombol ini, dia akan menampilkan yang namanya komponen bootstrap yaitu off card. Ya, kita klik saja misalnya kita mau tips nih. Nah, jika kita klik tips ini, dia akan menampilkan off card mengenai tips keamanan saat badai petir seperti itu. Nah, untuk off card ini ya saya buat fleksibel dan dinamis. Jadi kita masih bisa scrolling page dan kalau misalnya kita malas penutup dengan menekan tombol ini ya kita tinggal klik di mana saja maka dia akan menutup seperti itu. Nah, ini tombol ini ya. Tombol untuk subkategori penjelasan ini saya bikin dia sedinamis mungkin. Jadi misalnya kita lihat pada kasus bencana lain. Jadi kasus bencana lain misalnya nih gunung meletus nih, dia hanya memiliki tiga subkategori penjelasan ya. Dia hanya akan menampilkan 3. Nah, untuk kasus pada badai petir ini dia ada 5 ya. Jadinya dia akan menampilkan 5 juga. Jadi maksud saya di sini subkategori penjelasan ini dia dapat dikembangkan sesuai dengan skalabilitas yang kita perlukan ya, seperti itu. Jadi intinya harus sedinamis mungkin lah. Selanjutnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini sudah saya sebutkan ya di akordeon tadi yang ilustrasi itu. Intinya kita itu dalam panduan penanganan bencana alam kita sediakan 3 tahap. Yang pertama ada mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi dan kesiapsiagaan ini sifatnya sebelum bencana itu terjadi. Selanjutnya adalah respon saat bencana itu terjadi dan yang terakhir adalah pemulihan setelah bencana terjadi. Nah, kita sajikan panduan ini dalam bentuk kombinasi dari kard dan akordeon. Jika misalnya ya kita melihat nih dari list-list dari panduan, kita belum paham, misalnya kita memilih pemantauan cuaca, kita belum paham mengenai pemantauan cuaca tersebut ya kita tinggal klik saja. Nah, jika kita klik di sini dia akan menampilkan penjelasan lebih lanjut melalui drop down. Dapat kita lihat di sini apa sih maksud dari pemantauan cuaca. Dan di sini kita menggunakan sistem pemantauan cuaca yang efektif untuk memantau perkembangan badai petir dan memberikan peringatan dini. Nah, kita sudah tahu nih maksudnya nih. Maksud dari pemantauan cuaca kita menggunakan sistem pemantauan cuaca yang efektif ya. Kita tinggal ini saja. Kebetulan kita sudah sediakan di sini ramalan cuaca ya. Untuk memantau cuaca seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian juga butuh penjelasan yang kurang-kurang ya kalian belum paham ya tinggal klik saja apa yang ingin kalian ketahui. Di sini dia otomatis akan menampilkan penjelasan melalui drop down seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke halaman data bencana. Kita klik saja ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada halaman ini, di sini kita akan disediakan mengenai list-list data yang saya susun dalam bentuk tabel ya. Data-data bencana alam apa saja yang sudah terjadi di Indonesia. Di sini kita diberi akses ke berbagai fitur yang menarik. Yang pertama adalah fitur untuk menampilkan jumlah data per halaman. Seperti yang bisa ketahui, di sini tulisannya 10. Dia menampilkan 10 data per halaman. Di sini dapat kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk intervalnya sendiri saya bagi menjadi 4, yaitu 5, 10, 20, dan 50.
Misalnya ini kita rasa dia terlalu banyak lah menampilkan data, kita cukup ganti saja ke 5. Nah, maka dia otomatis hanya akan menampilkan 5 data per halaman. Seperti itu. Misalnya kita rasa terlalu sedikit ya, kita tinggal lihat aja, oh pengen 20 ya, kita klik 20, maka dia akan menampilkan 20 data per halaman. Nah misalnya ini 10 lah, kita gunakan aja 10. Data-data lain kemana? Seperti, nah kita bisa menjangkau data-data lain dengan menekan menu navigasi. Di sini pada halaman pertama kita tidak bisa menekan halaman sebelumnya. Kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini dengan menu navigasi memudahkan kita untuk mengakses data-data selanjutnya seperti itu. Nah, ini total semua datanya. Oke. Nah, di sini kami beri akses kebebasan full ke pengguna untuk melakukan tambah data, edit data, atau delete data. Nah, untuk tambah data ini kasusnya misalnya jika ada seorang pengguna yang mengetahui ya ada suatu bencana yang belum terdaftar atau belum dilaporkan di sini, maka pengguna dapat menambahkannya. Nah, misalnya kita klik lah ya tambah data. Nah, ini kita masukkan harinya, misalnya tanggal 15, terus provinsinya kita pilih misalnya Lampung ya, kabupatennya misalnya apa ya, misalnya Kota Kupa gitu. Nah kita alamat lokasi misalnya Jalan Sukadamai nomor 120. Nah kita isi alamat lokasinya, lalu kita pilih nih bencana alamnya nih, kita masukkan nih misalnya dia terjadi yang namanya banjir. Nah penjelasan penyebabnya ini karena terjadinya tumpukan sampah akibat pembuangan yang sembarangan. Nah, misalnya karena banjir itu memakan korban jiwa, katakanlah 3 orang lah. Nah, kita tinggal ini aja. Nah, sini kita bisa tambahkan data seperti itu. Nah, data sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah di mana data tersebut disimpan. Jadi data tersebut itu disimpan pada array selanjutnya ya. Jadi dapat kita lihat di sini adalah paling belakang seperti itu. Nah, jadi pada paling belakang ini seperti yang sudah kita tambahkan tadi ya, Lampung, terus kotanya kabupatennya Kupa, dan alamatnya Jalan Sukadamai nomor 120. Jadi data sukses disimpan ya teman-teman. Selanjutnya adalah fitur fitur edit. Jadi fitur edit ini terjadi di mana kondisi misalnya kalian sebagai pengguna menemukan ada suatu berita yang istilahnya belum 100% fakta lah, atau ada fakta yang misalnya berlebihan atau dan sebagainya. Contohnya seperti ini, misalnya nih pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur, Kupang, ini seperti ini ya, dapat kita lihat di sini. Misalnya pada tanggal tersebut ternyata terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan korban jiwa itu adalah 9 orang. Tapi di sini kan tertulis bahwa korban jiwanya kan ada 6 ya teman-teman. Berarti kan istilahnya tidak sesuai lah seperti itu. Ya kita tinggal memperbaikinya saja. Kita dapat memperbaikinya dengan cara menekan menu edit. Nah ini tadi korban jiwanya karena ada 9 ya, kita tinggal tambah saja ke 9. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah dapat kita lihat di sini ya, pada tabel ini datanya sudah berubah ke 9 ya, karena sistemnya ini dia langsung diupdate lah seperti itu. Nah
Selanjutnya adalah fitur delete. Katakanlah misalnya pada tanggal 17 ya bulan 5 tahun 2004 ini di Kota Semarang itu ternyata tidak terjadi banjir teman-teman, tetapi terjadi misalnya angin topan lah dan sebagainya lah. Intinya bukan bencana banjir, kan ini berita yang misinformasi ya teman-teman, bisa dibilang tidak valid lah karena data bencana ini menyesatkan. Ya kita tinggal tekan delete saja untuk membuangnya. Nah, dapat dilihat di sini ya, itu sudah berhasil terdelete. Nah, baik, untuk data bencana ini ya, saya untuk API-nya ini saya bikin sendiri seperti itu. Untuk repository untuk source code-nya ya, ini dapat kita lihat di GitHub saya, yaitu di API data bencana. Jadi API ini saya buat sendiri, lalu saya deploy. Nah, untuk deployment-nya sendiri saya menggunakan mana ini? Kita buka di Redux Action, Disaster Action. Nah, jadi di Vercel itu ketika saya deploy menggunakan pihak ketiga lainnya itu kan bersifat HTTP ya teman-teman, tidak HTTPS. Si Vercelnya itu dia tidak memberikan akses gitu loh. Jadi saya perlu domain HTTPS. Nah, di domain HTTPS itu saya meminjam domain teman saya. Jadi saya lakukan deploymentnya di sini. Ya, dapat kita cek di sini ya teman-teman. Kita cek di sini. Nah, kita klik. Nah, dapat dilihat di sini ya, API-nya telah berjalan dengan baik. Terus ini dari data yang sudah kita tambahkan tadi ya, dapat dilihat di sini. Jadi API-nya saya deploy di domain cpan ini hika.id/disaster seperti itu. Bisa. Oke. Selanjutnya adalah berita bencana ya teman-teman. Sini kita langsung aja di sini ya, berita bencana ya. Jadi pada berita bencana ini teman-teman dapat mengetahui informasi update tentang berita sehari-hari yang terjadi ya, terutama pada kategori bencana alam. Di sini teman-teman dapat mensortir berita ya, atau memilih berita sesuai dengan keinginan dengan cara melihat atribut-atribut umum. Atribut-atribut umum yang saya maksud ini seperti judul, penulis, ataupun tanggal penulisan ya. Di sini untuk bencananya saya sorting untuk dari berita bencana yang terbaru. Seperti itu. Nah, untuk misalnya nih kita mau membaca tentang ini, longsor terjang 9 rumah warga di Sigi Sultan terdampak. Kita klik ini ya, kita klik ini set. Nah, di sini kita menggunakan sumber berita yang kredibel dan akurat dan terpercaya. Jadi ketika kalian menekan ini, kalian akan langsung diarahkan ke halaman berita dari detik.com seperti itu. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke ramalan cuaca. Nah, berbeda dengan data bencana sebelumnya. Jika data bencana sebelumnya kan saya menggunakan API yang saya buat sendiri. Untuk ramalan cuaca ini saya menggunakan API dari BMKG. Tetapi saya menggunakan sumber yang dipublikasikan di GitHub. Ini API yang saya gunakan ya, dari Mas Ibnu X, yaitu BMKG Reporter. Di sini ada dokumentasinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita lakukan fetching API ya. Di sini kita dapat mengetahui tentang bagaimana prediksi dari ramalan cuaca yang akan datang. Untuk ramalan cuacanya sendiri saya spesifikkan ya, untuk sementara ini masih di Kota Semarang dulu ya teman-teman.
Nah, dapat kita lihat di sini ya, cuaca-cuaca di sini itu bervariasi ya tergantung waktunya. Yang dapat kita ketahui untuk memprediksi cuaca, yang pertama kita dapat melihat sih kapan tanggalnya, jamnya, lalu pada tanggal dan jam tersebut itu kondisi cuacanya bagaimana, kelembapannya bagaimana, dan temperatur suhu udaranya bagaimana. Jadi misalnya nih, di kota Semarang ya, ini. Jadi jam 12 AM ya tanggal 18 bulan 7 tahun 2024 ini, pada jam tersebut itu perkiraan cuacanya adalah kondisinya cerah berawan ya dengan tingkat kelembapannya 100% dan temperatur 23 derajat Celcius. Nah, untuk API ini itu dia akan diupdate secara terus-menerus ya teman-teman, secara setiap hari. Jadi kalian tidak usah takut bahwa informasi ini usang dan sebagainya, karena akurat akan diupdate terus setiap jam 4 pagi. Untuk update cuacanya sendiri ya, untuk sekarang masih terbatas ya. Jadi untuk 1-2 hari ke depan ya, belum bisa 5 hari seperti itu, hanya 1-2 hari. Begitu. Nah, di sini sama seperti halaman beranda tadi, di sini saya integrasikan ya ke Google Map kantor BMKG Kota Semarang. Jadi karena API ini menggunakan BMKG dan kita juga bekerja sama dengan BMKG, ya kita embedkan saja lokasi di sini. Jika misalnya suatu saat pengguna memiliki keperluan lah untuk datang ke kota ke kantor BMKG Kota Semarang, maka tidak usah pusing-pusing mencari, tinggal klik di sini lalu view larger map. Nah, langsung diarahkan lokasinya seperti itu. Baik teman-teman, sekian demonstrasi aplikasi website Siben dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan harapan saya dengan membuat aplikasi ini, kita dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan kita terhadap bencana-bencana yang akan terjadi. Karena penting bagi kita untuk mencegah dan menghindari bencana-bencana alam tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.